Oke, ya kita lanjutkan kalau gitu. Pertemuan kita yang ketiga hari ini ya. Pertemuannya hari ini agak panjang ya, karena modulnya ada 3 yang harus kita selesaikan sesuai dengan silabus yang sudah disusun oleh pihak Kominfo ya. Jadi ada modul 3 tentang protokol and models, kemudian modul 4 tentang physical layer, dan modul 4 modul 5 tentang numbering system. Kita mulai dari protokol ya. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang konfigurasi ya. Beberapa sudah posting hasilnya, ada yang sudah 100, yang belum dicoba lagi. Kalau ada kesulitan nanti silahkan ditanyakan kepada saya atau Pak Fadil atau mungkin rekan-rekan yang lain yang sudah bisa, yang sudah dapat 100 di grup yang kita punyai ya. Saya lanjutkan. Hari ini kita bahas tentang protokol ya. Kalau kemarin kan kita melihat bahwa kita punya 2 buah PC yang dihubungkan dan ada 2 buah switch yang menginterkoneksikan kedua buah PC tersebut ya. Nah, sekarang hari ini kita akan pelajari di modul 3 ini adalah bagaimana sih cara kerjanya supaya kedua PC tersebut bisa saling terkoneksi. Berarti ada caranya, ada aturannya. Nah, aturan-aturan dalam komunikasi data dalam jaringan atau komunikasi komputer tadi itulah yang disebut atau kita kenal sebagai protokol. Ya. Baik, kita lanjutkan aturan. Ya, ada videonya, nanti silahkan ditonton di yang versi webnya ya. Oke. Communication fundamental. Nah, seperti kita manusia ya, sebetulnya komputer itu sama komunikasinya dengan kita manusia. Jadi kalau kita manusia berkomunikasi, itu kan ada pembicara, ada satu orang lagi sebagai pendengar ya. Nah, sehingga di sini si untuk komputer, maka dia punya yang disebut sebagai sender, kemudian ada satu lagi yang disebut sebagai receiver ya. Jadi sama, ada satu pembicara, satu lagi pendengar. Di komputer ada sumber atau source ya. Dia berfungsi sebagai pengirim sinyal. Kalau kemarin kita tes ping dari PC A ke PC B atau user 1 ke user 2, maka pada saat kita mengirim data tersebut, maka user 1 sebagai sendernya, user 2 sebagai receivernya. Itu syarat yang pertama. Jadi sama kalau kita ngomong, harus ada pembicara dan ada pendengarnya. Kalau hanya kita satu orang sendiri kita berbicara, kemudian pendengarnya nggak ada, nah ini sudah tanda-tanda ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ada yang disebut sebagai media. Ya, ini yang disebut sebagai media. Nah, sama seperti kita ketika berbicara, maka ada medianya untuk mentransmisikan suara. Ya, maka di sini juga ketika ada komunikasi data, maka dia butuh yang disebut sebagai media. Ya. Nah, lebih lanjut lagi dari 3 hal tersebut, maka set aturan dalam dunia jaringan itu yang kenal sebagai sebuah protokol. Ya. Jadi semua komunikasi pada jaringan itu diatur oleh protokol. Ya, jadi semua komunikasi pada jaringan diatur oleh protokol. Sama sepertinya dengan manusia ketika kita bicara, kita pun punya aturan. Ya, kalau ada yang sedang bicara, maka yang satu jadi pendengarnya. Kalau dua-duanya ngomong ya jadi berantem dia. Ya, kemudian, nah itu adalah etika dalam manusia berbicara. Sementara dalam dunia jaringan, karena dia adalah benda mati, maka yang mengatur itu adalah protokol. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika kita ini manusia ya, ada 2 orang, ini manusia A ya, kemudian ini manusia B, kedua ini berbicara ya, maka dia ada pesan ya, ada pesan yang disampaikan oleh si A ke si B ya. Dalam hal ini
si A menjadi sumber pesan atau message source ya. Kemudian ketika dia berbicara maka dia mengirimkan pesan tersebut ya, ada sinyalnya. Jadi kalau dia ngomong ada sinyalnya. Kemudian ada media. Ya, kalau di jaringan kemarin kan kita sudah mengenal bahwa jenis-jenis media itu ada 3, ada kabel, ada fiber optik, ada wireless. Kalau ini manusia maka dia medianya mungkin udara ya. Gitu. Kemudian ini sisi penerima ya. Sorry. Kemudian selanjutnya ini di sisi penerima ya, si B. Sekarang B adalah sebagai message destination-nya. Nah, hal yang sama berlaku ketika ada dua buah PC yang berkomunikasi, PC A dan di sini ada PC B ya. Nah, maka PC A ini sebagai sumber ya, ini sebagai sumbernya. Kemudian PC B ini sebagai destination ya. Jadi sama sebetulnya. Jadi ketika dua buah PC terkoneksi ngobrolnya PC itu kan seperti kemarin, si A ketikkan perintah ping ke alamatnya PC B itu 10.10.10.2. Nah, ini kan perintahnya ping 10.10 kan mengenerate pesan, dikirimkanlah ke PC B. Gitu. PC B yang mendapat pesan, mendengar pesan itu akan reply, akan kirim balik ke PC A bahwa oke, saya bisa dijangkau, pesannya diterima, kemudian dia kirim balik pesan ke PC A bahwa dia mendengar, maka di layar hitam di CLI kita kemarin akan keluar pesan reply. Ya, kalau dia gagal maka time out seperti yang kemarin. Oke. Ini lanjut. Jadi sebuah protokol itu akan punya requirement ya, language-nya biasanya ya. Tapi karena manusia cerdas mungkin satu ngomong pakai bahasa Inggris, satu ngomong pakai bahasa Indonesia masih bisa saling memahami ya. Tapi kalau PC nggak bisa ya. Jadi harus sama. Kemudian speed, timing of delivery ya, kecepatannya itu juga harus diatur. Kemudian ada konfirmasi kalau dia sudah menerima ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau pada jaringan, maka proses tersebut ada proses encoding, ya. Jadi bagaimana pesan itu di encoding, ya. Kemudian ada proses formatting and encapsulation, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya maksudnya apa. Kemudian size ukurannya, jadi dibatasi ukurannya. Kemudian timing, waktuan, kemudian delivery option-nya, ya. Encoding itu apa? Ya, sekarang kita bahas satu persatu ya. Encoding itu adalah proses converting ya, proses untuk mengubah informasi menjadi sebuah format yang bisa diterima atau bisa untuk dikirimkan ya. Jadi mengubah pesan menjadi format yang bisa untuk ditransmisikan ya. Dalam hal ini misalkan kita punya sebuah file video ya. File video itu dalam format digital ya. Kemudian di proses encoding ya, karena kita tahu bahwa di kabel ini, karena dunia digital kan itu hanya mengenal angka 1 dan 0 ya. Jadi pesan yang dikirimkan lewat media kabel ini adalah urutan 0 dan 1 ya, 10 10 10. Nah, dan setiap urutan itu ada proses encodingnya supaya bisa tetap dikembalikan lagi ke format semula ya. Jadi ada proses encoding itu. Ini encoding ya, proses mengubah ya dari file menjadi format yang bisa dikirimkan lewat media. Kemudian selanjutnya sebaliknya adalah proses decoding. Setelah diterima dari media, dia harus bisa
diubah lagi menjadi bentuk semula, ya. Itu proses decoding. Nah, ketika kita ini contoh ya, kalau manusia mengirimkan informasi, kalau zaman dulu pakai surat atau pakai email ya sekarang, maka dia punya format. Ya, misalkan kalau kita pakai surat, pasti ya pengirimnya siapa, penerimanya siapa, ini harus jelas ya, supaya tahu ya ini surat mau dikirimkan ke siapa ya. Nah, sehingga dia jelas. Nah, pada jaringan juga menggunakan model yang kurang lebih sama. Ada yang disebut sebagai ini adalah paket, ya. Paket itu isinya apa? Alamat IP, ya. Kita akan berkenalan lebih lanjut nanti tentang alamat IP, tapi di sini kita cukup mengenal ada source IP, yaitu IP si PCA tadi atau user 1, kemudian destination IP-nya atau alamat IP tujuan atau si user 2 ya. Jadi sama ya, kalau kita lihat sebelah kiri dengan sebelah kanan ini mirip ya. Jadi harus ada pengirim yang ini, kemudian ada penerimanya. Pada dunia jaringan komunikasi data juga sama. Setiap paket itu dikirim harus ada pengirim dan harus ada alamat penerimanya ya. Ini disebut sebagai formatting data dan enkapsulasi. Kemudian ukuran pesan ya. Sebuah pesan tidak mungkin ya, Anda mungkin sudah pengalaman kalau misalkan kita download film ya. Filmnya misalkan 1,2 GB. Tidak mungkin 1,2 GB ini ya, begitu download langsung masuk ke PC kita utuh 1,2 GB sekaligus ya. Tapi kan kita downloadnya sedikit demi sedikit ya. Kenapa? Karena 1,2 giga ini akan dipecah menjadi unit yang lebih kecil ya. Kalau misalkan kotak ini adalah 1,2 giga, maka kotak ini akan dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil ya. Nah, unit inilah yang kemudian ditransfer ke PC tujuan satu persatu ya. Nah, max-nya berapa sih jumlah ini? Ini kalau nggak salah max-nya adalah 1,5 mega. Ya, batasannya tidak boleh lebih, satu buah paket ini lebih dari 1,5 mega ya. Jadi dipecah menjadi ukuran yang lebih kecil. Kenapa harus dipecah? Ya nanti kita lihat ya. Ada proses enkapsulasi, ada proses multiplexing di situ supaya mudah untuk dikirimkan. Kalau untuk analogi misalkan kita diminta untuk memindahkan air 200 liter. Kalau kita angkat sekaligus mungkin kita nggak kuat, nggak bisa, sulit. Ya. Tapi kalau 200 liter itu kita angkut per 5 liter atau per 10 liter kan jadi mudah diangkutnya. Analoginya mirip seperti itu. Ya, jadi proses pengiriman data tidak bulk seperti ini, tapi dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil untuk diterima. Ya, seperti itu. Kemudian ada timing, ada proses flow control ya. Flow control itu digunakan untuk bisa mengatur kecepatan jaringan ya, tergantung pada kecepatan jaringan kita dia akan atur ya, seperti itu. Kemudian message delivery option, bagaimana sebuah pesan itu dikirimkan ya. Pada jaringan ada 3. Yang pertama adalah unicast ya. Sebuah paket kalau dia unicast maka dia one to one communication ya, 1 ke 1 ya, dari PC A ke PC B. Misalkan ini sumber hanya dikirim ke si A ya. Maka komputer B, C, dan D ini tidak akan dapat paket tersebut, hanya PC A. Kenapa? Karena ngirimnya unicast. Ya. Jadi hanya ke satu orang dari beberapa yang ada di network tersebut atau di kelompok tersebut ya. Pola komunikasi yang kedua adalah yang multicast ya. Multicast ini apa artinya? Dari satu ke banyak
tapi tidak semua, ya, lebih dari satu, tapi tidak semua komputer di situ dapat. Ya, ini multicast. Ya, ini sumbernya, kemudian ini penerimanya. Tapi yang dua ini tidak dapat, hanya A dan C yang mendapatkan pesan tersebut. Ya. Kemudian pola komunikasi yang ketiga adalah broadcast. Ya. Broadcast ini adalah pola komunikasi dari satu ke semua. Ya, dari satu sumber, maka semua PC pada jaringan tersebut, pada network tersebut akan mendapatkan pesan yang sama. Ya. Ketiga jenis ini kapan Pak dipakai? Setiap saat dipakai, tergantung kebutuhannya. Seperti kemarin kalau kita ping dari user 1 ke user 2, ping 10, 10, 10, 2, maka itu adalah paketnya unicast. Ya. Kalau yang multicast dan broadcast bagaimana? Nah, itu ketika misalkan PC kita itu sedang kita set DHCP, ya, maka dia akan melakukan broadcast untuk mencari siapa sih server DHCP pada network tersebut. Salah satu contohnya begitu, ya. Ini contoh unicast, broadcast, dan multicast, ya. Kemudian lebih dalam tentang protokol, ya. Network protokol ini bisa diimplementasikan dalam bentuk software, hardware, atau keduanya, ya. Nah, jadi ketiga bentuknya bisa ditanam di dalam hardware-nya, bisa dalam bentuk software saja, atau gabungan keduanya, seperti itu. Fungsi pada protokol jaringan, ya. Nah, yang pertama adalah untuk pengalamatan, ya. Nanti kita akan, kemarin kita sudah ketemu dengan satu pengalamatan, yaitu pengalamatan IP. Setiap PC yang ada di dunia ini kalau mau terkoneksi dengan internet maka mutlak harus punya IP. IP lah, itulah yang menjadi alamatnya supaya dia tahu tujuan IP, tujuan atau alamat sumber dan alamat tujuan, ya. Sehingga pengalamatan yang pertama. Yang kedua adalah untuk reliability, ya, menggaransi bahwa proses pengirimannya bisa sukses, ya. Kemudian flow control itu untuk mengatur kecepatan, ya, flow rate, ya, efisien supaya bisa memaksimalkan kecepatan atau kapasitas bandwidth yang ada. Kemudian sequence ini untuk urutan, karena kita tahu bahwa tadi 1,2 giga itu kan dipecah menjadi paket-paket yang lebih kecil, dikirimkan lewat jaringan. Ada kalanya misalkan di sini kita punya 1,2 giga, kan dipecah kecil-kecil, ya. Kemudian dikirim. Nih. Ya, ada yang lewat bawah misalkan. Yang ini nyampe lebih cepat. Ketika di sini dia harus disusun lagi menjadi satu kok besar 1,2 giga tersebut, ya, baru, ya. Kenapa harus ada urutan sequencing, ya? Bisa saja karena ini kan udah urutan, ya, 1, 2, 3, 4 misalkan. Nomor 2 nyampe duluan, nomor 1 belakangan. Karena tadi misalkan dia crash, ya, ini sempat hilang, kemudian dia minta balik, nomor 2 bisa nyampe duluan, tapi karena ada nomornya, nomor urut paket, maka ketika disusun seperti kita nyusun puzzle, ya. Kita nyusun puzzle itu ada nomornya misalkan untuk mempermudah menyusun. Nah, jadi kita tahu, ya, letaknya yang mana, sehingga walaupun kepingan puzzle itu datangnya belakangan atau ditemukan terakhir karena sudah ada nomornya, maka meletakkan nggak salah sehingga ini tetap bisa dibuka, seperti itu. Kemudian ada error detection, ya, jadi mendeteksi terhadap kesalahan. Kesalahannya apa tadi? Misalkan paket satunya di drop di jalan, ya. Jadi kondisi di dalam jaringan itu sama seperti kita ada di jalan besar, di jalan raya, ya. Kalau setiap mobil, motor dan lain sebagainya itu adalah paket, nah,
Maka di dunia digital, di dalam kabel jaringan, itu kurang lebih sama seperti itu. Kecelakaan sering terjadi, bahkan mungkin jauh lebih sering kecelakaan terjadi di dalam kabel jaringan dibanding di jalan raya yang kita lalui, ya. Karena kecepatannya makin tinggi, maka peluang terjadinya collision, ya, atau kecelakaan, tabrakan antar paket dan sebagainya itu makin besar. Sehingga protokol jaringan harus punya kemampuan untuk mendeteksi ada kesalahan atau tidak. Interaksi protokol, ya. Jadi protokol itu kita mulai mengenal yang namanya layer, ya, atau bahasa Indonesianya lapisan, ya. Jadi seperti kue lapis, ya. Jadi untuk mempermudah belajar jaringan, maka protokol itu diletakkan pada masing-masing lapisan, ya. Kalau model ini disebut sebagai model TCP/IP. Layer paling bawahnya adalah Ethernet, layer 2-nya IP, TCP dan HTTP, ya. Ini adalah protokol yang bekerja di masing-masing layer tersebut. Protokol suite, ya. Protokol suite itu apa? Protokol suite itu adalah kelompok protokol. Jadi protokolnya lebih dari satu, ya. Protokolnya saling berinteraksi, digabung. Ya, inilah yang membentuk jaringan. Nah, contohnya, ya. Contoh protokol ada beberapa, ya. Yang pertama adalah TCP/IP, yang kedua adalah model OSI, ya, OSI layer. Kemudian yang AppleTalk dan Novel Network ini barangkali sekarang sudah tidak lagi digunakan. Ini di awal-awalnya internet atau jaringan ditemukan. Memang setiap perusahaan itu kemudian berkompetisi membuat protokolnya masing-masing, ya. Tapi kendalanya adalah karena perusahaan komputernya membangun protokol masing-masing, maka dia tidak bisa ngobrol antar komputer yang vendornya berbeda. Ya, kendalanya itu sama seperti dulu, ya, kita punya handphone, chargernya itu kan beda-beda, tidak diseragamkan. Ya, mungkin ada yang sudah pernah mengalami, ya. Kalau HP-nya Nokia, casannya model A, kalau kawannya Samsung, dia nggak bisa meminjam casan kawannya karena beda. Tapi yang terakhir, yang smartphone ini kan sudah seragam, mulai tidak seragam ketika ditemukannya yang baru, ada yang masih pakai mini USB, sekarang yang lebih baru sudah pakai model USB-C, ya, kurang lebih begitu, ya. Nah, sehingga yang sekarang pemodelannya yaitu menggunakan TCP/IP dan OSI. Sebetulnya keduanya ini beririsan. Kalau yang TCP/IP itu susunannya ini, ya. Layer paling bawahnya adalah network access, layer 2-nya adalah internet, layer 3-nya adalah transport, kemudian layer paling atasnya adalah application layer. Nah, di setiap lapisan ini, ya, dia punya protokol-protokol, ya. Misalkan di layer network access itu ada protokol Ethernet, ada ARP, termasuk juga teknologi di sini ada wireless LAN, Bluetooth, ya, dan sebagainya itu adanya di layer 1 TCP/IP, ya. Nilai 2-nya ada IP. Layer 3-nya ada TCP, UDP, dan seterusnya. Nanti kita akan coba dalami satu persatu masing-masing protokol. Tidak semua yang sering digunakan saja, yang dibutuhkan untuk dikenali, ya. Jadi tidak semua akan kita pelajari karena protokol itu jumlahnya mungkin ribuan atau mungkin lebih, ya. Bahkan kita pun sebetulnya dengan teknologi yang baru, network function virtualization, ya, virtualisasi fungsi-fungsi jaringan NFV, maka kita sebetulnya bisa juga membuat protokol versi kita sendiri seperti itu. Jadi yang banyak-banyak nggak perlu dihafal semua. Yang perlu diingat adalah bahwa protokol itu modelnya ada model TCP, urutannya ini, network access, internet, transport, dan
application. Ya, contohnya di network access ada protokol Ethernet, di layer internet ada IP, di layer transport ada TCP, dan application ada HTTP. Ini lebih detail ya untuk setiap layer, sama ini layer 1, 2, 3, dan 4. Ini protokol-protokol yang umumnya atau sering digunakan ya. Nah, seperti ini. Lanjut. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, tadi seperti saya jelaskan di awal adalah ada proses enkapsulasi ya, sebuah pesan ya. Jadi misalkan kita punya file 1,2 giga, kemudian ini dipecah menjadi unit-unit yang kecil ya. Seperti itu. Nah, satu kepingan ini ya kemudian harus dikasih label. Di mana kepingan ini? Kepingan ini adalah ini, data. Satu keping ini kemudian menjadi data. Supaya datanya bisa dikirimkan, maka dia dikasih label ya. Dikasih label. Sama seperti kita tadi ngirim surat atau kita punya paket ya mau dikirim, nggak mungkin paket itu atau suratnya kita kasih aja ke ekspedisi atau kantor pos ya, dia akan tanya ini tujuannya ke siapa, alamatnya di mana dan sebagainya ya. Nah, itu surat kita lipat, masukkan amplop, di amplopnya kita tulis pengirimnya siapa, kemudian penerimanya siapa. Nah, kurang lebih sama ya, karena paketnya di dalam jaringan itu ya, dia akan melewati perangkat-perangkat jaringan ya, sehingga supaya tidak tertukar ya paket tersebut, maka dia harus diberi label ya. Nah, jadi setiap layer dari TCP tadi akan memberikan label pada data yang kita kirimkan ya. Dari layer 4 ini turun ke layer 3, dia ditambah TCP ya. Di TCP itu ada alamat portnya, ada port address ya. Kemudian turun ke layer 2-nya dia dikasih IP sumbernya berapa, IP tujuannya berapa. Kemudian turun lagi ke layer 1, baru dia dikirimkan. Dikirimkannya dalam bentuk apa ini? Dalam format digital 0101 seperti ini. Nanti tergantung dari media transmisinya. Kalau dia pakai kabel, maka untuk mentransmisi 01 ini pakai tegangan listrik ya. 5 volt dan 0 volt, sementara kalau dia menggunakan fiber optik maka dia menggunakan laser atau sumber cahaya ya, seperti itu. Jelas ada proses yang perlu diingat ini ya, karena sering keluar nih proses enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu apa? Pembungkusan. Apa yang dibungkus? Data. Datanya mana? Ini setiap layer akan membungkus data tersebut dengan alamat-alamat ya. Kalau di sini di layer 3 ada alamat port ya, dikasih port sumber, port tujuannya. Kemudian kalau di sini ada alamat IP sumber dan IP tujuan, seperti itu. Di Ethernet sebetulnya ada alamat MAC ya, MAC address ya. Setiap paket yang keluar dari PC atau beredar di jaringan pasti punya ini ya. Nggak mungkin sebuah paket beredar tidak punya MAC, IP, dan port address, karena artinya dia hanya data tanpa tujuan. Punya surat tapi nggak ada amplopnya, nggak akan dikirim ya. Seperti itu. Nah, dari inilah sebetulnya kalau kita bicara security, kenapa orang bisa melacak, kok dia bisa ketangkep tuh, ketahuan hackernya di sana. Ya, nanti dari mana dapatnya? Ya, ini salah satunya, karena setiap paket itu akan meninggalkan jejak-jejak digital ya, seperti itu. Jadi IP-nya ketahuan, maka bisa dilacak IP itu sumbernya dari mana dan seterusnya. Kemudian protokol tadi itu tidak dibentuk atau ditulis oleh
perusahaan lagi ya, tapi ada organisasi. Apa tujuannya? Supaya seragam. Kalau kita beli handphone Xiaomi misalkan, satu lagi kawan kita pakai Samsung, handphone ini bisa tetap saling ngobrol ya. Sama ketika kita beli laptop, satu Lenovo, satunya pakai MacBook, tetap bisa saling bertukar informasi lewat jaringan. Kenapa? Karena sudah ada organisasi yang mengeluarkan standar dan vendor yang membuat perangkat harus mengikuti protokol standar tersebut ya. Ini ada beberapa organisasi yang mengeluarkan standar, ada IEEE, ada IANA, ada IETF, ada TIA, ada ITU, ada ICANN, dan seterusnya. Ya, jadi ini masih sedikit sebetulnya, ada lebih banyak lagi ya organisasi yang mengeluarkan standar tersebut. Ini yang populer ya. Kemudian ini terkait dengan internet standar ya. Ada lagi ISO ya, kemudian ada IAB, IETF, IRTF, dan seterusnya. Ini bisa dilihat nanti, bisa kalau ingin tahu bisa dicari di internet. ISO itu mengeluarkan standar apa saja dan seterusnya ya. Ini untuk pengantar saja bahwa ada organisasi yang mengatur itu. Kemudian untuk TCP/IP ini diatur oleh ini ya, ICANN dan IANA. IANA mengatur apa ini? Tentang alamat port dia yang mengatur, nama domain dia yang mengatur, termasuk IP address ya. Jadi IP itu ibarat satu kue besar, itu dibagi-bagi ya. Ada lembaga di bawah IANA, Indonesia itu misalkan di bawahnya APNIC ya, Asia Pasifik. Nama lembaganya APNIC. Ini kemudian turun ke negara ya, negara kita Indonesia yang mengatur itu adalah Kominfo ya. Kominfo kemudian mendelegasikan ke siapa lagi terus, sehingga nanti seluruh perusahaan ISP itu ketika dia mau langganan ya, dia harus beli blok IP ya. Sehingga misalkan Telkom itu sudah langganan atau sudah beli blok IP dari IP sekian sampai sekian misalkan. Sehingga kalau ada yang hacker pakai koneksinya dari Telkom, dia ketahuan ya, pakai IP berapa, oh itu IP-nya siapa, dari Telkom. Telkomnya ditanya, ini di assign kemana, oh dari Lampung tuh gitu, dan seterusnya. Jadi bisa ketahuan ya. Kemudian lanjut aja, ini model referensi ya. Nah, sebetulnya pada kondisi real model yang dipakai itu adalah yang ini ya. Tapi model TCP/IP ini kompleks ya untuk bisa langsung dipelajari, sehingga kemudian ada model yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Ini adalah model referensinya OSI. Kalau TCP membagi hanya menjadi 3-4 layer, OSI membaginya menjadi 7. Nah, urutan layer ini harus diingat-ingat ya, karena di tiap ujian pasti keluar. Jadi harus diingat layer 1 itu apa, layer 2, layer 3, layer 4, terus sampai layer 7. Layer paling bawah physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Gitu. Tapi kedua model ini bisa dicari titik temunya. Layer 4-nya TCP itu sama dengan layer 5, 6, 7-nya OSI, layer 3-nya sama dengan layer 4 OSI, layer 2-nya sama dengan layer 3-nya OSI, layer 1-nya TCP/IP sama dengan layer 1 dan 2 miliknya OSI. Ya. Jadi sebetulnya mereka bicara yang sama, yang satu dibagi 4, yang satu dibagi 7 lapis. Begitu. Oke, fungsi masing-masing layer ya dari physical layer. Fungsinya adalah untuk
Ya, ini layer fisik ya. Layer yang kelihatan bentuk barangnya, hardware-nya. Ya, karena mulai dari layer yang atas ini mungkin barangnya itu tidak kelihatan lagi nanti karena sudah mainnya di level software ya. Layer fisikal itu berkaitan dengan aspek fisik, kabelnya ya, fiber optiknya dan seterusnya. Kemudian layer selanjutnya adalah layer data link ya. Layer data link ini berkaitan dengan mengirimkan frame ya antar media. Kemudian layer network ini untuk merutekan data. Kemudian layer transport ya untuk mentransfer, kemudian menyusun kembali ya form datanya. Kemudian layer session ini ada berkaitan dengan sesi ya. Jadi kalau misalkan yang paling sering itu kita login ke satu website, kalau lama nggak kita gunakan ya sessionnya habis ya seperti itu. Kemudian ada layer presentation dan yang terakhir adalah layer application. Nah, layer application inilah yang ada antar mukanya ke pengguna. Jadi pengguna sebetulnya berinteraksi dengan layer aplikasi. Misalkan kita buka website, websitenya bukanya pakai apa? Pakai browser. Browsernya apa? Google Chrome. Google Chrome akan menggunakan protokol web ketika mengakses facebook.com. Misalkan protokolnya apa? HTTP. Kalau dia secure maka ada tulisan HTTPS di waktu kita ngetik alamat facebook.com. Nah, itu ya. Jadi protokolnya apa ya yang bekerja di belakang itu. Nah, kita user kan tidak mengenal ini selama ini. Pokoknya saya ketik www.facebook.com, enter 1 menit, nggak usah 1 menit mungkin ya, 10 detik nggak keluar, kita sudah ngomel-ngomel dalam hati kok lambat banget ya. Padahal sebetulnya kalau kita cerita mulai dari proses facebook.com enter kita tekan itu prosesnya cukup panjang sebetulnya. Kalau kita cerita mungkin 1 jam nggak habis selesai ceritanya, mulai dari facebook.com dia create paket sampai dia balik lagi mengeluarkan laman facebook.com di layar Google Chrome kita itu bisa 1 jam cerita mungkin baru selesai ya prosesnya. Ya. Tapi setelah CCNA ini selesai ya harapannya Anda bisa ceritakan gimana caranya sebuah data dikirim sampai dia balik lagi. Ya, seperti itu. Ini kalau model TCP/IP ya. Yang tadi, oke, data encapsulation ya. Kenapa dia harus disegmen atau dipotong kecil-kecil? Ini tadi meningkatkan speed, ya, kemudian efisiensi. Ya. Misalkan gini analoginya tadi, kita ngangkut air, 1 bak air itu 200 liter. Begitu kita jalan naik motor, jatuh, maka kita harus ngulang lagi 200 liter lagi. Ya. Maka di sini disebut increase efisiensi. Kenapa? Ketika kita 200 liter itu kita angkut naik motor per 10 liter kita jatuh, maka yang harus kita ambil lagi adalah hanya 10 liter. Ya. Sementara 190 liter yang sudah kita kirimkan sebelumnya nggak perlu kita ulangi. Ya, seperti itu. Ini kenapa disebut sebagai increase efisiensi. Ya. Sequencing itu tadi dinomori ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap paket itu akan bisa melalui media yang sama, kabelnya satu, nggak mungkin setiap PC yang terhubung dengan di dunia ini harus narik kabel satu-satu. Nah, mungkin terlalu banyak kabelnya ya, sehingga dia melalui satu kabel tunggal yang ini ya. Karena PC-nya ada banyak, maka setiap amplop, setiap paket ini kan dilabel ya, sehingga dia nggak salah bahwa asalnya itu dari PC A, amplop yang ini asalnya dari PC B. Walaupun melewati media yang sama ini, ketika nyampe ke server bisa membedakan ini paket punyanya PC A atau PC B. Urutan tiap paketnya juga ada, sehingga ini dia bisa urutkan paket nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Punya PC A, ini punya B ya, ini punya PC A, dia urutkan lagi, ada paket kecil-kecil tadi, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya.
Kemudian kita akan mengenal istilah protokol data unit, PDU. PDU ini apa? Sebutan amplop di tiap layer. Ya. Layer paling atas ini kita mengenal namanya data. Belum diapa-apakan. Ya, ini kita punya email misalkan. Ya, ada email. Email itu data kita. Ya. Kemudian kita dikirim, ya kan data ini dipecah menjadi misalkan ini analoginya jadi 3. Ya. Kemudian satu data ini kemudian dibungkus. Ya. Di layer 4 dibungkus, dikasih alamat portnya. Ya, alamat port. Namanya berubah sekarang. Amplopnya namanya adalah segmen. Ya. Jadi data yang sudah punya label layer 4 atau alamat port itu disebut sebagai segmen. Dia turun lagi ke layer 3, ini pakai OSI ya, ke layer 3, maka data tadi selain dibungkus dengan transport, dibungkus juga dengan alamatnya layer 3. Network header ya. Sekarang namanya berubah menjadi paket. Ya. Kemudian belum bisa dikirim. Kenapa? Perlu alamat MAC address-nya. Ya. Sehingga turun lagi ke layer 2, dikasih lagi. Nih, alamat. Ya. Alamat tidak hanya di depan, tapi dia pasang juga di belakang. Kenapa di belakangnya ada? Untuk mengetahui apakah paket ini ada kesalahan atau tidak di jalan. Ya. Kemudian barulah turun menjadi, ini disebut sebagai frame ya, yang tadi layer 2. Kemudian turun ke layer paling bawah, layer physical, jadilah dia bits. Ya. Bits inilah yang dikirim lewat kabel fiber optik atau lewat wireless media. Seperti itu. Oke, lanjut. Encapsulation, example, ini sama ya, ini data kita, sekarang ditambah TCP, dia disebut segmen, ditambah IP, dia disebut paket, ditambah Ethernet MAC address, dia disebut sebagai frame. Encapsulation. Decapsulation apa? Proses kebalikannya. Ya, bit 0 dan 1 ini kemudian diolah lagi, disusun, jadilah dia dicek Ethernetnya, MAC-nya benar nggak tujuannya ke PC saya PCI ini dari server, ya dari server, dia kirim, saya terima datanya, benar nggak nih bahwa MAC address tujuannya saya, oke benar, dicek lagi IP-nya, benar nggak IP-nya IP saya, oke, kemudian dicek lagi TCP-nya, ya portnya port berapa, port 80, oke port 80 itu punyanya web HTTP, maka dibuka, dikirimkan ke browser kita, kemudian datanya ditampilkan di laman Google Chrome, misalkan yang kita gunakan atau browser yang kita pakai. Ya, itu proses dekapsulasi. Ya, jadi dibuka paketnya, amplopnya dibuka satu-satu, ya, dibuang, kemudian keluar datanya, data itulah yang kemudian disatukan, kemudian disajikan ke pengguna. Data akses, ya. Pengalamatan fisikal itu untuk timing dan sinkronisasi bit, ya, data link itu destinasi dan source, ya, destination and source, ya, alamat sumber dan alamat penerima. Physical address-nya yaitu MAC address, kemudian ini disebut sebagai logical address, IP, ya, kemudian ini port address, ya, alamat portnya. Logical address, ya ini logical address itu yang kita kenal sebagai IP. Ya, di dalam paket dia akan cantumkan di situ 2 alamat, alamat IP sumber dan alamat IP tujuannya. Ya, nah, di sini misalkan PC 1 itu sudah dikonfigurasi PC-nya pakai IP 192.168.1.110. Ya, kemudian servernya ini 172.16.1.99. Maka ketika turun, ya kita mengetik misalkan facebook.com, kebetulan IP-nya adalah ini, ya, maka
akan muncul yang di label di paket yang kita punya di sini, ya, maka source IP-nya adalah 192.168.1.110, kemudian destination-nya adalah miliknya si web server ini, ya. Jadi alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Device on the same network. Nah, kemarin kita sudah atau tadi sudah menyinggung-nyinggung tentang network, ya. Ya, apakah dia dalam network yang sama? Nah, biasanya ditandai dengan ini, ya. Porsi alamat networknya sama, maka dia bisa kita katakan dua buah perangkat ini ada pada network yang sama, ya. Seperti itu. Lebih detail nanti kita pelajari di slide lebih lanjut, ya. Kemudian di layer 2, data link layer, ya. Ini paket, ya. Kemudian di bawahnya itu tetap lagi dia dibungkus. Alamat yang ada di layer 2 itu adalah alamat MAC address, ya. Kalau Anda biasa pakai handphone, handphonenya sudah punya MAC address. Dari pabrikannya sudah ada. Jadi setiap perangkat jaringan atau perangkat yang punya kemampuan terkoneksi dengan internet atau jaringan pasti punya alamat MAC address dari pabriknya, ya. Terakhir ini ada yang bisa di-assign dynamic. Ya, berarti kan ada virtualisasi alamat MAC-nya di situ. Ya, Anda bisa lihat di handphone Anda, dicari alamat MAC-nya, pasti ada ketemu dalam bentuk bilangan heksadesimal, misalkan AC, kemudian 12, 38, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Dan alamat itu akan tetap dikirim lewat paket, setiap paket yang melewati PC kita. Lanjut, Wireshark. Wireshark ini nanti akan kita bahas di praktik, ya. Oke, habis modul 1. Modul 3, ya, sorry. Jadi modul 3 ini kita bicara tentang protokol, ya. Jadi harapannya hari ini Anda sudah mengenal istilah protokol. Ya, apa itu protokol dan fungsinya apa. Jadi protokol itu adalah aturan yang digunakan pada jaringan untuk bisa saling berkomunikasi. Ya, ini baru modul 3 nih. Kita masih ada hutang 2 modul sementara sudah 1 jam, ya. Nah, coba kita maksimalkan saja. Atau sebelum lanjut kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Sebelum lanjut ke modul 4, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dengan modul 3 tadi, ya. Untuk modul 3 tadi bicara secara garis besar, kemudian kita akan bicara tentang masing-masing layer, terutamanya di modul 4 ini tentang physical layer-nya. Bagaimana cara kerjanya kita akan bahas di sini. Mungkin tidak ada pertanyaan, Pak Heri. Lanjut, ya. Oke. Mungkin bukan tidak ada pertanyaan, ya, karena bingung mau nanya apa gitu. Iya, betul. Ya, karena tadi teori semua, ya, banyak teorinya. Tapi kita harus mengingat dan memahami karena waktu di praktek nanti kita akan sering singgung, oh ini layer 2, ini layer 3, ini layer 4, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita bahas dulu layer 1, ya, physical layer. Ya. Tujuan dari physical layer, ya.
Oke, physical layer itu apa? Ya, kita bicara tentang bit ya tadi, bagaimana bisa dikirimkan pada media ya. Dia ada di sini ya, di bawah itu. Baik, Pak. Karakter physical layer. Oke. Kalau kita bicara tentang model OSI, ya physical layer itu layer 1 ya. Tapi kalau kita bicara tentang atau menggunakan model TCP/IP, maka layer 1,5 ya. Di atasnya data link itu masih masuknya physical atau internet layer pada model TCP/IP ya. Ini ada beberapa standar ya atau lembaga yang mengeluarkan standar pada model atau pada layer OSI ini ya. Ada ISO, EIA, TIA, ITU, ANSI dan IEEE ya. Masing-masing lembaga tadi beda-beda ya. Ada yang menstandarisasi kabel, ada yang menstandarisasi bagaimana dia mengirimkan paket dan seterusnya. Jadi layer physical atau layar paling bawah ini dia bertanggung jawab terhadap 3 hal. Yang pertama adalah physical komponennya, yaitu komponen fisik medianya ya. Bisa berupa kabel, bisa berupa fiber optic, bisa berupa wireless ya. Bisa dalam bentuk network interface card ya, bisa dalam bentuk radio, access point dan lain seterusnya ya. Kemudian ada proses encoding tadi dan signaling ya, pensinyalan. Proses encoding itu mengkonversi data ya dalam bentuk bit yang bisa dikirimkan melalui media yang digunakan. Kemarin di pertemuan awal kita sudah bahas bahwa yang namanya media itu ada 3 jenis ya. Kabel, tembaga, yang kedua adalah fiber optik, yang ketiga adalah wireless ya. Masing-masing media ini punya cara encodingnya masing-masing supaya datanya bisa dikirim. Kenapa? Karena pada saat dikirimkan ya hanya 0101. Inilah data yang dipahami oleh si komputer. Ya, dia tidak mengenal angka yang lain. Ya, jadi beda-beda caranya. Contohnya ini ya, pertama pada media kabel tembaga ya. 0 dan 1-nya dikarakterisasi oleh voltage ya atau tegangan ya. Tegangan 5 volt itu artinya 1, tegangan 0 volt itu artinya 0 misalkan. Tapi ya waktu ngirim ya tidak serapi ini ya. Barangkali dia akan modelnya seperti ini. Tinggal yang atas ya itu jadi 5 volt ya, maka dia adalah 1. Kemudian yang bawah ini artinya 0 dan seterusnya. Ya, jadi network interface card ya yang kita gunakan untuk nyolok kabel LAN itu punya kemampuan untuk mengkonversi ini ya, memainkan tegangan 5 volt, 0 volt dan seterusnya supaya dia bisa mengirimkan 0101 dan seterusnya. Ya, ini kalau dia pakai kabel tembaga ya. Sementara kalau dia menggunakan cahaya ya, fiber optik ini ya. Dia bisa menggunakan panjang gelombang dari pembangkit cahayanya, bisa LED ya atau sumber cahaya lain. Ketika dikirimkan dia akan memahami kalau terang misalkan dia 1, kalau redup dia 0, atau ada cahaya dan tidak ada cahaya. Jadi ada yang membedakan antara 0 dan 1-nya. Sementara yang lebih banyak variannya adalah yang pada model wireless ya, microwave ya. Nah, ini kalau kita akan mengenal istilah-istilah
modulasi ya, ada AM, FM, PM dan seterusnya. Ini kalau Anda sering dengar radio FM, wah ini radionya FM ya. Nah, itu frekuensi modulation. Jadi frekuensinya yang diatur ya. Jadi ada frekuensi yang rapat, ini disebut sebagai mungkin 1, yang jarang ini 0 ya, dan seterusnya ya. Kalau yang AM amplitudo ya, amplitudonya kecil atau bukitnya atau lembahnya ini tidak terlalu tinggi, maka dia 0. Kalau lembahnya tinggi maka dia 1 dan seterusnya ya, seperti itu. Kemudian kita akan mengenal istilah bandwidth. Bandwidth itu adalah kapasitas yang bisa digunakan ya, atau kapasitas maksimum pada media yang bisa digunakan untuk mentransmisikan data ya. Itu disebut sebagai bandwidth ya. Bandwidth ini punya satuan yaitu BPS ya, atau bit per second ya. Kemudian kita mengenal istilah ada kbps, mbps, gbps dan seterusnya. Ya, kemudian ini disalahartikan atau barangkali lebih umum kita kenal dengan kecepatan ya, padahal sebetulnya bukan kecepatan tapi kapasitas, tapi punya korelasi berbanding lurus. Ketika kapasitasnya besar, otomatis makin cepat. Sama seperti kita punya pipa paralon ya. Kalau pipa paralonnya kita ukurannya yang 10 cm, maka kita bisa melewatkan air dalam jumlah yang lebih banyak dalam itu di makin besar bandwidth-nya, sehingga dia bisa mentransfer data dalam jumlah yang lebih besar, sehingga kita bisa berasumsi kecepatannya tinggi ya, seperti itu. Kemudian istilah lainnya ada yang disebut sebagai latensi. Latensi itu apa? Latensi itu adalah waktu yang dibutuhkan ya oleh sebuah paket untuk bisa sampai ke tujuan ya. Jadi kan paket kita dikirim nih, saya di Lampung, sementara Anda ada di ada yang di Riau misalkan, butuh waktu untuk bisa sampai suara saya ini, butuh waktu. Itulah disebut sebagai latensi ya. Ada jeda waktunya. Kalau bandwidth-nya makin besar, kecepatannya makin tinggi, maka delay-nya atau latensinya ini kecil, ya, hampir real time. Ya, tapi kalau tidak, seperti kemarin ada Pak suaranya putus-putus, ya itu tadi. Ya ada delay latensi yang jauh lebih tinggi untuk bisa suara saya sampai ke tempat Anda berada, seperti itu. Kemudian ada throughput. Throughput itu apa? Throughput itu adalah bit yang bisa dikirimkan dalam satu periode tertentu, ya, throughput namanya. Misalnya tadi kita zoom nih, kapasitas bandwidth saya di lokal misalkan itu 14 Mbps, tapi zoom-nya hanya pakai 2 Mbps misalkan. Itu berarti throughput-nya 2 Mbps ya. Kemudian ada goodfood. Goodfood itu apa? Throughput dikurangi traffic overhead-nya. Traffic overhead-nya itu apa? Ya tadi dia punya amplop tadi ya, dan barangkali ada paket-paket broadcast yang tidak dipakai, yaitu disebut sebagai traffic overhead ya. Ini copper ya, atau kabel tembaga ya. Kabel tembaga ini punya karakteristik yang berbeda. Jadi antara 3 ya tadi, tembaga, fiber, kemudian wireless. Masing-masing punya menawarkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga tiga-tiga ini barangkali untuk saat ini tidak bisa menggantikan total satu sama yang lain, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita bahas nih ya. Yang pertama adalah copper media atau copper cabling ya, atau kabel tembaga. Yang pertama adalah dia punya keterbatasan, limitation ya. Limitasinya apa? Atenuasi. Ya, atenuasi itu apa? Ya, atenuasi itu adalah penurunan kualitas sinyal ya.
Makin lama sebuah paket atau sinyal kalau dalam hal ini tegangan listrik ya, yang melalui media kabel, makin panjang kabelnya, maka tegangan yang dikirim dari ujung A ke ujung B, ya ini A, saya punya kabel, kemudian ini ujung B, ya ini misalkan 70 meter, ya saya kirim 5 volt di sini, ya mungkin nyampe sini sudah kurang 4,7 volt misalkan, tapi masih bisa dikenali. Kenapa? Karena jaraknya 70 meter. Tapi kalau jaraknya nambah 700 meter, berkurang terus, ini sisa 2,7 misalkan, 2,7 volt. PC kita tidak lagi mampu mengenali ini sinyalnya 0 apa 1. Karena tadi kan kalau 5 volt 1, ya kalau turun-turun sedikit tegangannya 4 volt ya, dia masih yakin ini 1. Tapi kalau sudah tinggal 2,7 volt, dia belum yakin ini maksudnya 0 apa 1 ya. Kenapa? Karena makin banyaknya panjangnya jarak, maka terjadilah atenuasi ini atau penurunan kualitas sinyal. Jadi ini disebut sebagai the longer electrical signal have to travel, the weaker they get ya. Jadi makin panjang sebuah sinyal listrik harus berjalan, makin lemah dia. Gitu. Kemudian sinyal elektrikal ini biasanya punya kelemahan, ya, punya kelemahan terhadap gangguan sinyal yang lain. Ya. Gangguan sinyal yang lain dari mana? Dari electromagnetic interference, ya, atau yang disebut sebagai EMI, ya, electromagnetic interference. Atau yang kedua adalah radio frequency interference, atau disebut sebagai RFI. Ya, jadi kalau kita punya kabel LAN, kalau kita dekatkan handphone kita, ya, atau kita dekatkan sumber magnet, misalkan kita punya genset, kita punya apa? Ya magnet ya, atau perangkat yang mengandung magnet ke dekat dengan kabel tembaga kita, maka sinyalnya itu makin jelek ya, sehingga dia tidak tahan terhadap EMI dan RFI seperti itu. Itu kelemahannya. Tipenya ya ini yang beredar di pasaran ya. Ini yang paling umum, paling sering ditemui ya. Jadi kalau Anda dulu ada di labnya masih pakai kabel, kabel inilah yang sering dipakai. Kenapa? Karena harganya paling murah ya dibanding yang STP ya. Bedanya apa, Pak? Kalau ini kan unshielded twisted pair. Kalau kita artikan kabel yang terpilin tapi tidak punya selubung. Ini punya Pak, iya ini selubung paling luarnya aja. Ya. Selubung paling luar, kemudian di dalamnya ada 4 pasang kabel atau 8 buah kabel. Ya. Sementara yang ini Anda bisa lihat ada insulatornya atau selubungnya lagi. Ya. Ini disebut sebagai STP. Kenapa yang ini jangan dipakai Pak? Karena harganya lebih mahal. Ya, kita suka cari yang lebih murah ya. Kalau lebih murah ada, kenapa harus ambil yang lebih mahal? Bedanya apa Pak? Ya, yang ini lebih tahan terhadap EMI dan RFI. Kenapa? Karena dia punya selubung, ya seperti itu, dibanding yang UTP. Ya. Kemudian yang koaksial ini masih dipakai Pak, masih beberapa walaupun nggak banyak, ya. Seperti itu. Kabelnya apa? Ya ini mirip dengan kabel antena TV yang kita punya. Ya, zaman dulu semua pakai ini, ya. Zamannya masih pakai apa? Awal-awal internet ya masih pakai konektornya belum RJ45 tapi BNC namanya. Nah, dia masih pakai kabel koaksial. Kenapa nggak dipakai lagi Pak? Ini kecepatannya terbatas, mentok di 10 Mbps kalau nggak salah. Ya sementara yang ini bisa sampai 1 giga atau mungkin 10 giga kalau yang sudah Cat 6 yang bagus ya. Gitu. Ini UTP ya bentuknya begini, urutan kabel, warna kabel itu punya maknanya ya. Punya makna ini yang tadi kabel koaksial, konektornya BNC ini ya. Ini sekarang masih dipakai, masih ketika kita nyambung dari antena ke radio itu masih pakai ini yang disebut sebagai pigtail ya. Bagaimana kemudian kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa sih itu disebut twisted
ya, twisted pair, ya, terpilin, ya. Iseng amat nih orang menggulung kabel seperti ini, ternyata ya ini ada tujuannya. Kenapa dia dipilin begitu? Ini disebut sebagai cancellation effect, ya. Jadi setiap kabel itu terpilin karena memang dia nggak ada selubungnya tadi, supaya dia lebih tahan terhadap efek EMI dan RFI dan crosstalk, ya. Maka dia dipilin seperti itu supaya ada efek cancellation, ya, efek yang saling menghilangkan. Jadi ketika ada medan magnet tertentu yang mengganggu kabel yang coklat, misalkan karena dia dipilih dengan kabel yang putih coklat ini, maka efek tadi itu akan lebih imun, ya, dibandingkan kalau dua kabel ini tidak dipilih seperti ini, ya. Jadi itu orang fisikanya yang menghitung, ya, seperti itu. Kabel ini distandarisasi, ya, lewat lembaga namanya TIA, ya, EIA TIA, ya. Mulai dari tipe kabel, panjangnya, konektor, bagaimana terminasinya, dan bagaimana mengujinya, ya. Yang beredar di pasaran sekarang itu ya mungkin 3, agak jarang, ya, tapi masih ada. Yang banyak adalah ini, ya, kategori 5 dan 5E dan kategori 6. Bedanya apa, Pak? 5 dan 5E ini hanya mentok di kecepatan 100 Mbps. Ya. Atau kalau yang 5E bagus sekali, ya, yang mahal mungkin dia masih bisa jalan di 1 Gbps, ya. Tapi untuk yakin ya mendingan yang kategori 6 aja. Ini support jelas 1 Gbps, ya. Atau mungkin bisa sampai 10, ya. Bedanya apa, Pak? Bentuk fisiknya kurang lebih sama, tapi biasanya sedikit perbedaan dari ukuran fisik kabelnya, agak sedikit lebih besar, sehingga konektornya juga sedikit beda dengan konektornya yang 5 atau 5E, ya, seperti itu. Sehingga karena dia digunakan untuk mentransfer data dalam jumlah yang lebih besar, maka yang jelas kualitas tembaganya beda, sehingga kalau kita beli yang Cat 6 dibanding Cat 5 dan 5E itu harganya jauh lebih mahal, ya. Tapi ya tergantung kita mau 100 Mbps cukup nggak? Kalau nggak cukup ya berarti kita harus beli yang Cat 6, ya, seperti itu. Konektornya bagaimana ini? Ya, RJ45. Jadi kalau mau belanja kabel jaringan, hari ini selesai modul 1 ini Anda sudah paham kabel dan bagaimana cara nyambung kabel. Cuma sayangnya karena kita nggak ketemu tatap muka, kita nggak bisa praktek langsung cara nyambung kabelnya. Biasanya kalau di kelas Cisco offline, ya, itu ada sesi untuk nyambung kabel langsung, ya. Jadi bikin kabel seperti ini, ya. Cuma kalau nggak ketemu ya ini bentuknya seperti ini, ya tinggal besok ke toko komputer kalau mau nyoba, ya, beli kabelnya, beli RJ45-nya, dan beli tang untuk crimpingnya. Ini murah, ya. Kenapa RJ45 dan kabel UTP ini populer? Karena harganya jauh lebih murah dibanding yang lain dan tidak perlu keahlian khusus, ya. Tinggal jam terbang yang akan menentukan. Biasanya waktu awal-awal bikin terminasi kabel jadinya begini, ya. Kenapa? Karena kabel balem ini panjang, Pak. Ini tidak bagus, ya. Ini enggak jelek, ya. Kenapa? Karena ini tidak terpilin sempurna, ya ada efek tadi, ya, RMI-nya enggak ini. Yang bagus adalah bentuknya yang begini, jadi sampai ujung sekali. Kemudian urutan kabelnya ini, ya, putih hijau hijau, putih hijau hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat, ya. Ini disebut sebagai T568A atau mulai dari putih orange orange, putih hijau biru hijau, putih coklat coklat. Ini disebut sebagai T568B, ya. Jadi kalau menyambung kabel seperti ini tadi, ya, ini kita lihat urutannya putih orange orange, ya, putih hijau biru hijau, putih coklat coklat. Ya, maka dia masuk yang T568B, ya. Kemudian kita akan mengenal istilah ini nih, ada 3, ya. Yang pertama adalah strike cable. Strike cable itu apa? Kedua ujungnya T568A, ujung B-nya T568A
A juga ya. Jadi saya punya kabel ini RJ45 ya, RJ45 konektornya. Ini RJ45. Ini saya urutannya adalah yang T568A. Kemudian ini juga T568A. Ya, berarti yang ini mulai dari putih hijau, putih orange biru, putih biru orange, putih coklat coklat. Ini juga sama ya. Atau keduanya T568B ya. Kedua ujungnya sama-sama A atau sama-sama B, maka dia disebut sebagai kabel strike. Kabel strike itu digunakan kapan? Ketika kita menghubungkan dua buah perangkat yang berbeda. Misalkan apa? PC dengan kabel dengan perangkat switch atau access point misalkan. Maka dia harus pakai kabel jenis strike. Yep. Yang kedua, kabel cross. Kabel cross itu apa? Satu ujungnya A, satu ujungnya B. Jadi ini jadi kabel ya. Maka dia jadi cross. Kapan kita pakai cross? Ketika kita menghubungkan dua buah perangkat yang sama. Misalkan PC ke PC kita pakai kabel cross, switch ke switch kita pakai kabel cross, router ke router kita pakai kabel cross dan seterusnya. Satu lagi jenisnya adalah rollover. Kapan pakainya? Waktu bikin kabel konsol. Kabel konsol itu adalah kabel rollover. Ya, seperti itu. Jadi ingat ya, besok kalau mau nyambung kabel maka harus begini, satu urutannya begini, yang standar ya, begitu. Sekarang kita lanjut ke fiber optik. Ya, fiber optik itu apa? Ya, ini kabel kecil, di dalamnya ada kaca. Ya, bisa kaca, bisa plastik transparan. Ya, yang penting dia bisa memantulkan sinyal seperti ini. Kalau di fiber optik kita akan mengenal istilah disebut sebagai single mode fiber optik atau multi mode fiber optik. Bedanya apa? Berapa banyak berkas sinyal yang bisa dikirimkan lewat media fiber optik tersebut. Kalau disebut sebagai single mode fiber optik, maka dia hanya satu berkas sinyal yang bisa ditembakkan dalam media tersebut dalam satu waktu. Kemudian yang multi mode dia bisa banyak ini ya, misalkan ini contohnya dua berkas sinyal yang ditembakkan karena ada dua supaya dia tidak ketemu, maka sudut tembak sinyalnya itu dibedakan sehingga dia tidak ketemu di tengah seperti itu. Bedanya apa untuk membedakan kedua ini? Ya biasanya pertama ukuran fisiknya, yang single mode ini jauh lebih kecil ya karena dia hanya bisa melewatkan satu saja. Ini karena dia harus ada sudut tembak sinyalnya, maka ukuran core-nya harus lebih besar. Ya, biasanya menggunakan laser ya. Kenapa? Karena supaya dia lurus jauh ya. Dan digunakan untuk long distance application ya. Untuk jarak yang lebih jauh pasti pakai single mode ya. Misalkan backhaul antara Telkom kantor pusatnya yang ada di Jakarta misalkan dengan yang ada di Lampung. Nah, dia pakai yang single mode fiber optik. Sementara yang multi mode ini biasanya dia menggunakan LED yang lebih murah ya. Dia bisa mentransmit dengan angle-nya ya, sudut tembak sinyalnya yang dibedakan dan ini jaraknya ya paling 550 meter ya dengan kecepatan sampai dengan maksimal 10 Gbps. Jadi tergantung pada penggunaannya. Kalau misalkan di dalam kampus jaraknya nggak jauh, ya pakai multimode nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan antar kabupaten, antar kota yang jaraknya lebih dari 550 meter, ya antar gedung, antar lokasi, maka kita pakai yang single mode fiber optik. Gitu. Fiber optik ini digunakan untuk apa? Ya salah satu kelebihannya tentu dia karena dia pakai cahaya dia tahan terhadap EMI dan RFI. Tapi harganya lebih mahal ya dibanding kabel
UTP tadi mungkin 1000, kita sudah 2000 itu udah dapat 1 meter, tapi fiber optik jauh lebih mahal sehingga biasanya digunakan untuk enterprise network ya. Atau sekarang layanan fiber to the home yang dipakainya IndiHome sekarang itu ada sebetulnya fiber to the home istilahnya di dunia jaringan ya. Sebetulnya kemudian long haul ya untuk menghubungkan antar kota, antar negara ya seperti itu atau menggunakan submarine ya. Internet kita itu sebetulnya bawah lautnya itu tersambung ke Singapura misalkan. Dari Singapura dia sambung lagi ke Hong Kong atau ke Taiwan. Lewat mana? Lewat kabel bawah laut. Ya. Pakai apa? Fiber optik. Ya. Ini kemarin yang nanya konektor ya, ini disebut sebagai ST, ya, strike tip. Ini disebut sebagai jenis konektor LC. Ini multimode LC konektor, kemudian yang ini yang SC. Bedanya apa? Ya, ini jenis konektornya. Ya, beda konektor, beda cara terminasi dan alat terminasinya. Dan beda juga switch-nya. Ya, kayak ini mungkin switch tipe lama, ya awal-awal dulu, sekarang sudah ganti mode yang lebih simple. Ya. Biasanya warnanya juga ya menjadi penanda dia single mode atau multi mode ya. Biasanya kalau dia kuning ya biasanya untuk single mode ya, kalau dia orange ya atau aqua ya, atau biru muda ya itu untuk yang multi mode ya. Seperti itu. Bandwidth yang didukung, UTP mentok 10G kategori 6 sekarang itu nggak bisa lebih dari 10 Gbps ya. Ukuran ya paling 100 meter. Lebih dari 100 meter gimana Pak? Harus ada perangkat jaringan di tengahnya, bisa repeater untuk menguatkan sinyalnya atau switch atau perangkat lain sebagainya. Sementara yang fiber optik sampai support sampai 100 Gbps, jaraknya bisa kilometer ya. Kemudian ini immunity terhadap EMI dan seterusnya. Ini karena fiber optik menggunakan cahaya kebal ya. Kemudian tapi ini ya media konektor cost ya, biayanya paling murah. Ini mahal. Kemudian skill untuk instalasinya, ini habis ini Anda bisa beli, bisa pasang sendiri. Tapi kalau ini agak susah. Bahkan ada kursusnya sendiri bagaimana menterminasi fiber optik ya. Ini untuk safety-nya, ini gampang, nggak ada alat khusus untuk safety-nya, ya ini mungkin kita perlu khusus ya, ada sarung tangan, kemudian ada perangkat-perangkat lain yang khusus untuk itu. Yang kemudian terakhir adalah wireless media. Wireless media ini adalah punya limitasi terkait dengan coverage ya. Kalau kita punya akses point radio, ya makin dekat kita dengan sumber akses point-nya, sinyalnya makin kuat. Makin jauh kita dari situ, maka sinyalnya makin lemah. Konsekuensinya kecepatannya mungkin berkurang. Ya, kemudian ada namanya interference ya, namanya wireless ya, dia memancarkan sinyal, ada sinyal yang lain dari sumber yang lain akan saling mengganggu. Kemudian isu yang ketiga adalah security. Kalau dua media yang sebelumnya itu pakai kabel, orang kalau mau ngambil datanya harus terkoneksi dengan kabel atau jaringannya tersebut. Sementara kalau dia pakai wireless, maka siapapun bisa nyambung ke access point itu. Ya, jadi tadi siang agak telat saya join karena ada apa namanya webinar dengan salah satu pembicaranya dari BSSN ya, Badan Cyber dan Sandi Negara. Dia bilang WiFi gratis itu sebetulnya kadang-kala nggak gratis kan, sehingga kita harus hati-hati karena begitu dia ada WiFi gratis maka potensinya makin tinggi untuk ada hacker hadir di situ dan mudah bagi dia untuk mendapatkan data kita karena sama-sama terkoneksi lewat media yang sama, sehingga security dibanding dua jenis yang sebelumnya, wireless media ini paling rentan ya. Wireless standar ada banyak. Kalau kita bicara standar ya, Wi-Fi itu 802.11 ya. 802.11 ini kemudian ada varian-variannya. Jadi kalau Anda beli access point di toko komputer, Anda bisa cek Wi-Fi-nya supportnya apa. 802.11 A, B, G, N dan seterusnya ya.
Apa bedanya Pak? Kecepatannya biasanya beda karena protokol yang lebih baru support sampai dengan kecepatan yang lebih tinggi. Sementara Bluetooth itu 802.15 ya. Nah, ini juga sama ada variannya. Kemudian WiMAX ya 802.16, kemudian Zigbee 802.15.4 termasuk kita yang pakai sekarang ini LTE ya, kita pakai 4G-nya pakai LTE. LTE itu ada lembaga yang menstandarisasinya yaitu 3GPP, bukannya IEEE, tapi ada lembaganya 3GPP. Ya. Istilah yang akan kita sering kenal adalah wireless access point ya, AP, atau wireless NIC adapter ya. Setiap handphone kita sudah dibekali sebagai wireless network interface card ya untuk terkoneksi. Habis modul 2. Ya. Waktu kita sebetulnya sudah habis ya. Ya, mohon izin saya nambah sedikit ya untuk modul terakhir, modul 5, karena sedikit modul 5. Mungkin saya sarankan nanti bisa dipelajari lagi di rumah dan kita gunakan WA Group untuk membahas ya. Modul 5 bicara tentang numbering system. Kenapa kita perlu belajar numbering system? Karena ada proses konversi bilangan. Misalkan tadi saya cerita ada IP 192.168.1.0 atau 10 sekian. Itu kan dalam bentuk bilangan desimal. Sementara PC tidak mengenal bilangan desimal. Dia hanya tahu 0101. Sehingga kita harus belajar numbering system untuk bisa melakukan konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner atau dari bilangan biner ke bilangan desimal. Lebih lanjut kalau kita belajar IP versi 6 atau MAC address, maka dia konversinya ke bilangan heksadesimal. Nah, nanti juga ada caranya bagaimana mengkonversi dari bilangan biner ke bilangan heksa, ya seperti itu. Kita lihat ya numbering system. Binary number system. Ya, seperti yang saya sampaikan ya, yang namanya digital, dunia jaringan, dia hanya tahu 0101. 01 direpresentasikan dalam apa? Tegangan listrik, berkas cahaya, atau tadi modulasi sinyal. Ya, dia tahunya 01. Dia nggak tahu 192.168.10.1 itu dia nggak tahu sebetulnya. Itu supaya kita lebih mudah mempelajari jaringan komputer, maka dikonversikanlah dia ke dalam bentuk bilangan desimal. Padahal panjangnya adalah 32 bit bilangan biner. Nah, kalau gitu kan kita susah nih, misalkan PC ini alamatnya berapa? 1101001. 10, nah ini susah kita mau ngingatnya. Berapa IP-mu? 1101001 dan seterusnya, 32 digit. Kan nggak mungkin kita menghafal, sehingga dikonversikanlah ke dalam bilangan desimal, yaitu 209.165.200.225. Nah, gimana caranya mengkonversikan ini menjadi 209? Inilah tugas atau materi di modul yang terakhir hari ini ya. Binary posisi ya. Jadi setiap bilangan biner posisinya itu menentukan ya berapa bilangannya. Misalkan ini ya. Urutannya itu ini 128, 64, 32, 16, 8, 4, 21 ya. Karena 32 bit IP versi 4 itu dikonversikan dalam 4 oktet. Ya, berarti satu oktetnya itu isinya 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit ya. Nah, dalam bilangan biner itu kan mulai dari 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 atau 1 pangkat 0 ya. Ini 2, 4, 8 ya. Sorry, 2 pangkat 1 ya. Ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 0,
2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Itu 128. Ya, seperti itu. Tugas kita adalah hanya ini, ya. Tugas kita dalam konversikan adalah melihat kedudukan dari bilangan tersebut. Ya, misalkan ini, ya. Ini adalah Oke, hilang. Mana tadi ya? Oke. Ya, ini adalah bilangan binernya yang mau kita konversi, ya. Jadi di situ ada 1, 1, 0, 0, 3, 4, 5, 6, 8 ya. Ini 8 bit ya. Saya ambil yang ini dulu, 8 bit ya. Setiap posisi ini ya punya nilai. Nilainya berapa? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Cara gampangnya adalah kalau dia bitnya bernilai 1, maka angka di bawahnya dijumlahkan. Itu aja sebetulnya. Ya, yang perlu diingat adalah ini, posisi ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Kalau bisa ini ada di luar kepala. Ya, tinggal nanti yang nilainya 1 dijumlahkan. Berarti 1100000008 bit ini konversinya adalah 192. 192 ini dari mana? 128 ditambah 64. Ya, gitu. Oke, contoh ya. Saya punya bilangan ini 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 ya. Berapa bilangan desimalnya ya? Tinggal kita jumlahkan. Ini yang nilainya 0 ya. 0 kali 1 itu adalah 0, 1 kali 2 itu 2, 0 kali 4 0, 1 kali 8 8, 0 kali 16 0, 1 kali 3 2 32, 0 kali 6 4 0, 1 kali 1 28 128 ya. Sekarang kita jumlahkan 128 tambah 32 tambah 8 tambah 2. Ini 10 tambah 32 menjadi 42 ya. Kemudian ditambah 128 ya. Jadi kita akan ketemu nilainya. 170 ya. Ya, betul. Jadi ini kita jumlahkan dapatlah bahwa dia nilainya 170 ya. Jadi gampangnya itu. Kalau dia konversi dari bilangan desimal bilangan biner ke bilangan desimal ya. Sebaliknya kalau dibalik ya, sekarang saya punya bilangan desimal. Desimalnya berapa? 67 misalkan. Ini binernya berapa? Nah, caranya gampang juga. 64 kita bandingkan dengan 128. Kalau dia nggak bisa dibagi atau nggak bisa dikurangi 128, maka kita kasih 0 di sini. 67 dibanding 128, lebih besar 128, kasih 0. 67 tambah 64, bisa. Oke, 67 dikurangi 64, 1. Ya. Sisanya adalah 3, ya kan? Dengan 32 nggak bisa 0. Dengan 16 0. Dengan 8 0. Dengan 4 0. Dengan 2 bisa. Sisa 1. 1 di sini. Ya. Jadi 67 itu bilangan binernya adalah 0 1 0 0 0 0 1 1. Ya, gitu. Ya, jadi konversi dari desimal ke biner dan dari biner ke desimal. Metodenya begitu. Ya. Nah, sekarang
Ini kita punya IP nih 192, 168, 10, 10. Binernya berapa? Sama ya. 192 dikurangi 128. Masih bisa kasih 1 ya. Sisanya berapa? 64. Dikurangi 64. 1. Habis, berarti belakangnya 0. Ya, yang perlu diingat itu tadi 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Ya, gitu. 168 misalkan, dikurangi 128 masih bisa 1. Ya, sisanya berapa? Ya, dikurangi 64 nggak bisa. Ya, berarti ini 0. 32 masih bisa 1. Ya, terus berarti sisanya ini 0, 1. Habis belakangnya kasih 0. Jadilah dia ini. Ya. Dan seterusnya. Kalau 10 lebih gampang. 10 itu adalah 8 ditambah 2. Berarti 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Ya. Jadi posisi ini punya angka ya 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya sampai 128 ya. Gitu. Heksadesimal. Ini kalau bilangan heksa kita baginya per 4 ya. Ya, maaf. Ini misalkan kita punya angkanya 4 ya. 4 dalam bentuk biner adalah ini 0100. Dari mana? Tadi sama ya. Hanya ada 4 bilangan maka nilainya adalah 1 2 3 1 2 4 8 ya. Kita punya angka di sini adalah 4 yang mau dicari. Maka binernya berapa? 0 1 0 0 sehingga ini dapatlah 0100 ya sama dengan ini ya. Sekarang heksanya berapa? Tetap 4 ya. Akan berbeda ketika dia di atas 10 ya. Di atas 10 maka nilai 10 itu diganti huruf yaitu A sampai dengan F untuk yang 15 ya. Seperti itu. Jadi contohnya kalau saya punya angka 14 ya. 14 bilangan desimal, maka binernya adalah 1 2 4 sorry. Maaf. 1 2 4 8 ya. 14 ini adalah 8 ditambah dengan 4, 12 ditambah dengan 2. Ini 0 ya. 14 itu adalah 110 sama ya. 110 ini atau di sini adalah 14. 14 itu adalah ini sampai 9, 10 itu A, B, C, D, E. Jadi 14 itu adalah E. Berarti ini nilainya E. Jadi 14 dalam bilangan desimal itu sama dengan 1110 atau E dalam bilangan heksadesimal. Ya. Gitu. Nah, kalau dia pakai IV versi 6, kenapa IV versi 6 Pak kok dikonversikan dalam bilangan heksadesimal? Kenapa nggak desimal? Karena IP versi 4 ya, ini IP versi 4 itu panjangnya 32 bit. IP versi 6 itu panjangnya 128 bit. Kalau dia dikonversikan dalam bilangan desimal, maka IP-nya terlalu panjang. Sudah dikonversikan ke dalam bilangan heksa pun ini masih cukup panjang dibandingkan bilangan atau alamat IP versi 4. Ya. Jadi dia dikonversikan ke bilangan heksadesimal seperti itu. Jadi kita tadi pelajari bagaimana konversi dari biner ke heksadesimal. Ini sama praktis dan kuis. Oke, habis singkat ya. Ini akan kita gunakan ketika nanti belajar subnetting ya. Nanti ada di modul selanjutnya itu bahas subnetting.